Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Ayu. wabarakatuh. Selamat Selamat siang, Bu. siang Bu Ayu. Siang. Bu Ayu, sesuai dengan janji kemarin ya, Bu Ayu, apa Ya, yang ingin Ibu Ayu sampaikan? Dan ada apa Bu Ayu? em, ya Bu. Terima kasih Bu. Kebetulan kemarin saya mencari Bu Meli di ruangan Ibu. Kedatangan saya, yakni saya ingin berbagi masalah dengan Ibu Meli sehubungan dengan masalah yang saya dapati di kegiatan pembelajaran saya di kelas. Begitu Ibu Meli. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, pembelajaran yang seperti apa yang Ibu dapatkan di dalam kelas? Permasalahan yang seperti apa Bu? Permasalahannya yakni Bu, di kelas saya itu 28 siswa, di mana di waktu saya memberikan kegiatan belajar itu ada beberapa siswa yang kurang berminat dalam kegiatan yang saya berikan, sehingga mereka saya dapati lebih banyak bermain tanpa memperhatikan apa yang saya itu Bu jelaskan Bu, seperti itu. Nah, Bu Ayu, dari permasalahannya Ibu, apa sih yang ingin Ibu capai dan apa yang ingin Ibu hasilkan dari percakapan kita ini? Yang saya ingin dapatkan dari percakapan yang ini yakni saya ingin minat belajar siswa saya itu bisa meningkat Bu dari masalah dari maksudnya siswa saya itu lebih meningkat belajarnya seperti di hari-hari yang kemarin Bu. Soalnya biasanya siswa saya itu kalau biasa saya berikan kegiatan mereka antusias Bu dalam ikut belajar, tapi akhir ini saya dapatkan siswa saya lebih banyak bermain Bu, seperti itu. Iya. Jadi Bu Ayu ingin apa ya? Tingkat minat belajar anak ini hari-hari itu bisa tercapai ya Bu. Maksudnya di sini minat belajar mereka ini meningkat. Ya, seperti itu ya Bu. Halo Bu Ayu. Ya Bu, ya Bu, ada Bu. Ya, Bu Ayu, jadi menurut Bu Ayu, dalam meningkatkan pembelajaran minat belajar anak ini, apakah ada atau seperti apa yang akan Ibu Ayu lakukan, Bu? Yang saya ingin lakukan, Ibu Meli, saya ingin meningkatkan belajar siswa itu dengan metode belajar melalui Lutspar, Bu, seperti itu, di mana mereka akan belajar berdasarkan minat mereka tanpa saya berikan arahan, Bu, seperti itu. Oh, jadi menurut Bu Ayu, yang akan Ibu Ayu lakukan itu adalah menggunakan metode Lotspar ya, Iya, menggunakan Bu. Iya, media yang yang berasal dari bahan-bahan alam seperti itu ya Bu. iya, iya Bu, seperti itu maksud saya Bu. Oh ya, Bu Ayu, kalau menurut Bu Ayu, indikator apa yang bisa dikatakan kalau metode ini itu akan meningkatkan pembelajaran anak di dalam kelas. Nah, seperti apa metode tersebut? Bisa dijelaskan, Bu? Halo, Bu Ayu. Iya, iya Bu, ulangi Bu. Nah, Tidak kedengaran tadi. menurut Bu Ayu, Bu Ayu kan tadi menggunakan metode belajar ya, menggunakan Lotspar ya. Nah, Ya. indikator apa yang akan dilakukan Ibu, apa yang akan Ibu gunakan, seperti apa metode tersebut, atau yang tadi Ibu katakan menggunakan Lotspar. Iya Bu.
Indikator yang saya lakukan yakni mungkin kegiatan SPAR itu akan menarik minat belajar anak, karena di kegiatan yang akan saya ambil itu, di situ saya akan menyediakan bahan-bahan atau media dari bahan bekas yang bisa menarik minat belajar anak dengan menggali kreativitas mereka, Bu, seperti itu. Dan di Luspar juga saya akan melakukan atau memberikan lebih dari 3 atau 4 kegiatan, Bu, seperti itu. Ya, jadi yang akan Ibu gunakan, indikator yang akan Ibu gunakan di sini adalah menggunakan berbagai media yang dapat, maksudnya di sini memilih beberapa kegiatan, 3 sampai 4 kegiatan ya, Bu? Iya, iya, Bu. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu menggunakan metode ini, menggunakan Lospar ini? Kira-kira Iya, apa, Bu? Bu? Karena pengalaman saya kemarin di waktu saya mengajarnya Luspar untuk 1 minggu itu, saya mendapati anak-anak saya itu minat belajarnya meningkat, Bu. Di mana mereka di Luspar itu mereka akan lupa waktu karena keasikan bermain di kelompok-kelompok Luspar yang sudah saya sediakan dari 3 atau 4 kegiatan seperti itu, di mana di Luspar itu mereka tidak menggunakan LKS, Bu, seperti itu. Jadi yang saya pikirkan di Luspar itu mungkin anak akan lebih fokus untuk melakukan kegiatan belajar, Bu. Hanya itu, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Jadi untuk apa ya, pengalamannya Ibu ambil dari pengalaman yang mana Ibu mengajar pernah menggunakan Lospar ya, Bu, yaitu menggunakan kegiatan menggunakan bahan alam berupa biji-bijian dan alat bahan bekas ya, Bu. Nah, di mana Ibu melakukan ini, mereka sangat minat dengan kegiatan yang Ibu sediakan ya, Bu? Iya, Bu. Peningkatannya lebih nampak ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oke. Nah, Bu Ayu, jadi kira-kira apa yang bisa Ibu Ayu lakukan supaya kegiatan media yang Ibu ini itu maksudnya bisa dilakukan semua anak yang ada di dalam kelas, sehingga kan ini kan tentunya kalau di dalam kelas itu kan ada 28 anak ya, Bu, ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira apakah anak semua di dalam kelas itu bisa meningkatkan minat belajarnya, maksudnya gimana ya, Bu? Ibu Ayu itu bisa melakukan apa ke anak itu agar mereka bisa bermain di 3 sampai 4 kegiatan tersebut? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan yakni Ibu, saya akan lebih memperbanyak media di Luspar itu. Kemudian saya sebelum mereka melakukan kegiatan, saya akan mempertontonkan video, di mana kalau menurut saya, kalau biasanya anak jika kita tayangkan video, mereka akan fokus perhatian. Kemudian dari video tersebut, saya akan mengarahkan mereka untuk membuat sesuatu yang mereka lihat di video, Bu, dengan media Luspar tersebut, Bu. Begitu. Iya, sangat bagus sekali Bu Ayu. Tetapi di sini yang ingin saya ini itu bagaimana, apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu kan tadi mengatakan kalau yang mana di dalam kelas itu
Ibu lakukan lospar. Jadi peningkatan mereka itu akan lebih meningkat lagi untuk belajar, untuk melakukan kegiatan. Nah, dari 28 siswa tersebut, ketika mereka meningkat kegiatan pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan saat anak itu minat semua kegiatan yang Ibu sudah sediakan? Semacam di situ kan ada 4 kegiatan. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Maksudnya Ibu ketika satu anak ingin melakukan semua kegiatan, Bu, atau ketika 28 anak Yang banyaknya siswa. melakukan 4 kegiatan tersebut? Oh, kalau Yang banyak menurut semua, kan itu kan meningkat ya, Bu. saya, iya, Bu. Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan lebih memperbanyak lagi kegiatan, Bu. Mungkin kemarin hanya 4 kegiatan, mungkin saya akan tambah lagi menjadi 5 atau 6 kegiatan, Bu, seperti itu. Wah, itu sangat baik ya, Bu, untuk meningkatkan minat belajar anak di dalam kelas, apalagi dengan banyak kegiatan. Nah, itu kan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran anak yang bisa meningkatkan minat belajar mereka. Nah, untuk supaya anak-anak ini tidak karena peningkatan mereka lebih maju, peningkatan itu kan banyak. Ibu Ayu kan sendiri di dalam kelas. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan saat menghadapi anak yang seminat itu, maksudnya sebanyak itu yang akan minat kegiatan itu? Apa yang akan Ibu lakukan menanggapi atau melayani anak-anak yang begitu, minat kegiatan yang Ibu lakukan? Iya. Ya, saya harus lebih ekstra, Bu, untuk memberikan kegiatan bagi peserta didik saya, di mana saya mungkin akan memberikan arahan kepada mereka bahwa kegiatan yang akan mereka lakukan itu sebaiknya hanya berfokus atau hanya dilakukan pada 6 kegiatan, karena biasanya jika saya menemukan anak seperti itu, mereka lupa untuk mengakhiri kegiatan bermain. Nah, biasanya saya akan memberikan kegiatan mewarnai gambar atau kegiatan melukis, bisa pula, Bu, kegiatan bermain puzzle seperti itu. Jika ada kan minat untuk 6 kegiatan tersebut, dan apabila mereka bermain, biasanya saya memberikan kegiatan seperti main balok, mewarnai gambar, melukis, atau bermain puzzle, Bu, seperti itu. Jadi itu ya yang bisa Ibu lakukan. Nah, kira-kira dalam melakukan kegiatan menggunakan metode tersebut atau menggunakan Lotspar, kira-kira langkah-langkah apa saja dalam mengimplementasikan kegiatan anak tersebut? Apa saja yang akan Ibu lakukan? Maksudnya di sini, Bu Ayu, apa langkah-langkah dalam kegiatan menggunakan Lotspar? Menggunakan menggunakan Lotspar. Bagaimana cara anak itu pembelajaran yang dapat meminati anak? Ya, kalau langkah-langkahnya, bagaimana cara Ibu mengimplementasikan ke anak? Oh iya, langkah-langkahnya, Bu, seperti ini. Pertama, saya mengenalkan tema belajar hari ini kepada peserta didik saya. Kemudian saya memberitahu mereka tentang peraturan kelas seperti itu. Kemudian berdoa sebelum belajar. Memperlihatkan video
yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini atau yang akan saya jelaskan tema seperti itu. Setelah itu saya menjelaskan kegiatan bermain Lutzpark kepada peserta didik, di mana kalau ada 6 kegiatan, saya akan menjelaskan di kegiatan pertama mereka melakukan apa, kegiatan kedua melakukan apa, dan seterusnya seperti itu, Bu. Kemudian saya mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan berdasarkan minat mereka, tanpa saya memberikan LKS kepada peserta didik. Kemudian di kegiatan saya hanya akan menilai proses, Bu, bukan hasil. Jadi di situ saya bisa lihat minat belajar kita. Baik Bu Ayu, saya rasa ini sangat menantang sekali ya Bu untuk kegiatan pembelajaran anak di dalam kelas, karena di sini kita menilai anak itu bukan pada hasilnya tetapi pada prosesnya ya Bu. Kalau bisa di sini saya rangkum di mana kegiatan Lutzpark ini yang Ibu lakukan atau cara Ibu mengimplementasikannya ini dengan cara di mana mereka membuat suatu proyek ya Bu, membuat suatu proyek tanpa menggunakan LKS ya, tidak lebih menggunakan LKS. Oke Bu Ayu. Nah, di antara beberapa ini, di beberapa kegiatan yang dari menggunakan LKS, ada juga kan menggunakan LKS, proyek. Nah, mana yang paling mungkin Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan minat belajar anak tersebut? Kalau menurut saya yang paling banyak untuk meningkatkan minat belajar anak itu melalui proyek, Bu, seperti itu. Membuat sesuatu yang menghasilkan dengan saya bisa melihat proses anak tersebut dalam membuat hasil karya, seperti itu. Bu Ayu, kalau untuk di Lutzpark itu semua menggunakan proyek ya, atau di setiap kegiatan itu rata-rata menggunakan proyek ya? Iya, biasanya kalau kita sediakan 6 kegiatan, biasanya kalau bagi saya 2 itu untuk proyek, kemudian yang 4-nya itu kita hanya memberikan kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan mereka, Bu, seperti kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni, seperti itu, Bu. Baik Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu ya. Ya kira-kira pertama Ibu akan implementasikan, saya sangat setuju sekali. Jadi Bu Ayu, untuk kegiatan yang akan Ibu terapkan ini sangat menantang juga buat kita-kita semua yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Iya. Iya, Bu, sekarang saya ingin Ibu ceritakan bagaimana proses proses kegiatan di dalam kelas, menceritakan kembali ya Bu, menceritakan proses kegiatan belajar minat dari menggunakan 4-3-4 sampai kegiatan yang Ibu lakukan itu. Oh ya, Bu. Alhamdulillah setelah saya melakukan 4-6 kegiatan itu, minat belajar anak meningkat, mereka lebih asyik dalam kegiatan mereka, sehingga tadinya siswa yang kurang minat untuk belajar, ketika kita sodorkan atau kita berikan kegiatan di pembelajaran Lutzpark, mereka sangat antusias untuk menyelesaikan kegiatan yang saya berikan, seperti itu. Oke, jadi Bu Ayu sudah menerapkan semua itu yang dapat meningkatkan minat belajar anak ya Bu? Iya. Jadi nanti ini akan Ibu terapkan di dalam kelas. Nah, Bu Ayu, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam dalam melakukan, mengimplementasikan Lutzpark ini, kegiatan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas sehingga dapat meningkatkan minat belajar anak? Kira-kira ada
siapakah yang bisa membantu ibu? Orang tua, guru, atau siapa? Adakah yang bisa membantu ibu? Alhamdulillah Bu, orang Apakah tua, teman kepala sejawat? sekolah, dan teman sejawat Bu. Karena Oh, kalau apa ya, jadi dari orang tua, ya Bu, jadi bagaimana Bu maksudnya? Bu Meli. ah, jadi yang dalam itu ya, melakukan kegiatan atau mengimplementasi Lospar itu untuk melakukan minat belajar anak itu yang dapat dalam kegiatan implementasinya Ibu dalam menerapkan Lospar untuk meningkatkan minat belajar anak ini, yang dapat membantu Ibu adalah teman sejawat dan juga orang tua ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Ayu, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Ayu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yakni saya bisa mengetahui bagaimana cara saya untuk lebih meningkatkan minat belajar anak, terutama di dalam kelas yang saya ajar. Kemudian saya dapat mengetahui bagaimana cara memberikan 4 sampai 6 kegiatan dalam pembelajaran Lospar, Bu. Baik Bu Ayu, terima kasih. Nah, Bu Ayu, kira-kira dalam implementasi ini kan yang Ibu sudah jelaskan, yang Ibu sudah katakan tadi, kira-kira kapan akan Ibu rencanakan kegiatan ini menggunakan ini? Iya Bu, insya Allah saya akan melaksanakannya di semester 2 Bu. Karena untuk minggu ini saya masih melakukan uji kreativitas untuk peserta didik Bu. Berarti Ibu akan melakukan ini pada semester berikutnya ya Bu, semester 2. Iya. Semester awal. Nah, baik Bu Ayu, saya sangat antusias sekali bagaimana nanti hasilnya. Nanti Ibu Ayu, kita akan berbincang-bincang lagi setelah apa yang akan Ibu lakukan, akan Ibu terapkan nanti. Bagaimana hasilnya itu sangat saya sangat ingin memiliki hasil yang akan Ibu rencanakan, yang akan Ibu lakukan ke anak dalam meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Bu? Kedengaran Bu Meli, kedengaran. Ya, Ibu Meli, kemarin saya dengar dari teman saya, Ibu Meli mencari saya di kelas. Kira-kira ada keperluan apa ya? Oh iya Bu, kemarin saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi kemarin itu saya mencari Ibu di ruangan. Begini Bu, saya ingin membahas soal soal kegiatan yang anak-anak di dalam kelas. Nah Bu, saya ingin membahas murid saya yang kurang fokus di dalam kelas Bu. Dari awal kegiatan sampai akhir, anak tersebut kurang fokus. Dia suka bermain di dalam kelas, suka ganggu teman, kadang dia juga suka lari-lari dan keluar kelas, Bu. Tapi dia tidak pernah fokus dalam menerima kegiatan atau pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Ketika dia mau melakukan pada kegiatan intinya, anak tersebut juga tidak bisa karena apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, anak tersebut malah kurang fokus, Bu.
seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi, kira-kira yang ingin saya ketahui, tujuan Ibu Meli mendatangi saya kira-kira bagaimana? Maksudnya untuk apa begitu maksudnya, Bu? Nah, tujuan saya datang ke Ibu Ayu yaitu saya ingin mencapai bagaimana anak tersebut itu bisa fokus, Bu, bisa mengikuti kegiatan awal sampai akhir, sampai dia bisa juga di dalam kelas itu tidak banyak bermain, tidak ganggu teman dan tidak suka lari-lari. Seperti itu, Bu. Tujuan saya ingin mencapai anak ini bisa lebih fokus lagi. Oh, iya seperti itu. Oh, saya juga pernah mengalami, Bu Meli. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira identifikasi apa yang Ibu dapatkan dari masalah ini? Misalkan mungkin anak kurang apa begitu, Bu, dari masalah yang Ibu dapat sekarang. Kira-kira identifikasinya apa, Bu? Sampai anak tersebut kira-kira kurang fokus. Seperti itu. Kalau saya lihat anak itu kayaknya kurang diperhatikan dari rumah. Jadi jam tidurnya juga itu kayaknya kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, apalagi ya, Bu? Dan anak tersebut itu suka mudah bosan di dalam kelas. Bahkan ada kegiatan yang saya sediakan itu kayaknya dia kurang berminat, Bu. Makanya hal sepele buat dia, bukan hal sepele ya, Bu. Apa ya? Kurang diminati gitu kegiatan apa yang saya sediakan dan apa mungkin pembelajaran yang saya sampaikan ke anak dia kurang tertarik. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya. Kemudian setelah Ibu Meli mendapatkan identifikasinya, kira-kira tujuan Ibu Meli ini untuk anak tersebut apa? Maksudnya supaya peserta didik Ibu Meli fokus. Kira-kira apa yang akan Ibu Meli lakukan? Nah, mungkin dari cara saya menyambut anak tersebut ya. Karena kalau saya lihat juga ini kurang perhatian dari orang tuanya, saya harus lebih dekat mendekatkan diri kepada anak tersebut. Terus cara saya dalam melakukan menyampaikan pembelajaran ke anak tersebut dengan cara yang lebih unik lagi, yang lebih yang dapat membuat rasa tertarik anak tersebut. Kemudian mungkin ada media-media yang harus saya gunakan karena yang lebih wow, yang lebih menantang buat dia yang perlu saya sediakan di sini, Bu. Oh iya, mungkin itu yang akan saya lakukan ke anak tersebut. Oh iya, kira-kira kalau saya berikan skala dari 1 sampai 10, kira-kira tujuan Ibu Meli itu berapa ya? Maksudnya dari 1 sampai 10 kira-kira Ibu Meli dalam mencapai tujuan itu nilainya berapa ya? Maksudnya keyakinan Ibu Meli dari 1 sampai 10. Tujuannya Ibu Meli itu sudah di fase yang keberapa? Kalau untuk ini saya laksanakan itu mungkin sudah 100 bukan 80% lah, Bu. Dari ya, kalau 1 sampai 10 dari, 8. Iya 8%. Kan Ibu Meli tadi mengatakan dari 1 sampai 10 Ibu Meli sudah memiliki 8%. Kira-kira untuk mencapai tujuan 8% atau ke 100% itu, kira-kira kekuatan apa atau semangat apa yang Ibu Meli lakukan? Atau kiat-kiat apa yang akan Ibu Meli lakukan untuk mencapai tujuan Ibu Meli ke 10? Kan Ibu Meli tadi mengatakan dari 1 sampai 10 baru sampai di 8%. Kira-kira untuk mencapai 10% itu, apa yang akan Ibu Meli lakukan? Tidak nyaman baru. Bagaimana Bu Ani? Kan tadi Bu Meli, kan tadi saya menanyakan 1 sampai 10, kira-kira
Ibu Meli sekarang berada di fase keberapa? Katanya Ibu Meli tadi 8%. Kira-kira dalam mencapai untuk jadi 10, kiat-kiat apa yang akan Ibu Meli lakukan untuk mencapai tujuan Ibu Meli hingga ke 10? Kan tadi dikatakan sama Ibu Meli baru 8%, baru sampai di angka 8. Kira-kira untuk mencapai angka 10 itu, kekuatan atau gagasan apa yang akan Ibu Meli lakukan? Maksudnya Bu, untuk apa yang saya lakukan ya Bu? Yang akan saya lakukan? Iya. Mungkin saya akan lebih memperhatikan menyediakan video percakapan anak yang bisa membuat anak itu lebih fokus ya Bu, bisa menerima ya Bu. Dan untuk kegiatan pembelajarannya juga saya akan menyediakan berbagai macam kegiatan. Tentunya di dalam kegiatan itu ada 3-4 kegiatan anak. Jadi dan di setiap kegiatan itu kegiatan yang saya lakukan itu dalam bentuk proyek agar anak bisa lebih tertarik. Tetapi dalam bentuk proyek ini yang lebih menarik lagi buat anak tersebut, biar anak ini bisa fokus dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Tetapi dalam kegiatan itu ada 4-3 kegiatan seperti itu. Iya, terima kasih. Kemudian dalam mencapai tujuan yang Ibu Meli katakan tadi kepada saya, kira-kira ada gangguan atau hambatan yang Ibu Meli dapatkan dalam meraih tujuan tersebut? Kira-kira ada hambatan tidak dalam mencapai tujuannya tersebut, Bu? Iya Bu, ada hambatan yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu di sini kan di dalam kelas saya itu kan ada 20 anak. Iya. Tapi saya di dalam kelas itu sendiri. Dan anak yang kurang fokus ini itu hanya ada 1. Jadi saya lebih fokus ke dia. Sementara anak yang lain juga butuh di mana saya harus harus mendampingi mereka juga kan, tetapi saya harus lebih fokus ke anak tersebut. Nah, mungkin itu adalah hambatan saya dalam melakukan atau membuat anak tersebut bisa fokus. Jadi saya bisa mengabaikan yang lain, dan di sini juga kan ada di dalam kelas itu saya juga sudah menyediakan berbagai macam kegiatan, ada 4 kegiatan. Jadi ini adalah kendala saya ketika saya menghadapi anak yang tidak sesuai dengan jumlah anak yang ada di dalam kelas. Oh iya, seperti itu. Jadi tadi kan Ibu Meli mengatakan ada gangguan. Kemudian saya ingin menggali lagi informasi dari Ibu Meli. Kira-kira solusi apa yang akan Ibu Meli lakukan untuk menangani atau mengatasi gangguan yang Ibu Meli dapatkan dalam pencapaian tujuan Ibu Meli? Solusi ya Bu, kalau untuk solusi dari saya Bu, saya ingin menambahkan 1 orang guru yang menjadi guru pendamping saya Bu. Jadi saya bisa lebih fokus. Maksudnya kita di sini terarah ya Bu. Jadi saya ingin meminta guru 1 sebagai pendamping, karena di dalam kelas itu ada 20 anak Bu, yang tentunya kan itu tidak bisa dihandle sendiri, tetapi harus ada 2 guru. Jadi saya meminta untuk ada guru 1 yang dapat yang dapat membantu saya di dalam kelas. Nah, terus yang kedua tentunya dengan media-media atau media-media yang harus saya gunakan itu lebih menarik ke anak-anak tersebut. Dan juga pada saat materi juga saya menggunakan video yang lebih menarik atau animasi-animasi yang membuat ketertarikan anak itu agar bisa fokus. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kan tadi Ibu Meli sudah mengatakan ada gangguan, ada solusinya. Kira-kira rencananya Ibu Meli apa yang akan Ibu Meli lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira rencananya bagaimana, Bu? Bagaimana Bu Ayu? Kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, rencana apa yang akan Ibu Meli lakukan?
seperti Oh, itu. rencana yang saya akan lakukan yaitu di mana saya akan untuk selanjutnya mungkin ada guru pendamping yang akan mendampingi saya di dalam kelas. Kemudian eh, saya akan menyediakan berbagai ini rencana Iya, saya iya, bisa iya, 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 membuat anak Cifokus iya. eh, akan menyediakan dalam pembelajaran pada kegiatan awal itu mungkin dengan memperlihatkan video yang menarik buat anak, terus menyediakan kegiatan main di dalam kelas dan kegiatan main ini bukan hanya satu yang terfokus di situ, tetapi di sini ada 3 kegiatan. Nanti di sini anak-anak akan apa ya Bu? Akan bergantian atau pindah tempat bermain eh, dan selalu mendampingi anak yang membutuhkan Oh atau iya, dalam arti yang kurang fokus ini. oh iya, Artinya saya sudah. itu mendampinginya secara terarah seperti Oh itu, iya, Bu. iya. Kemudian dari rencana yang Ibu Meli sudah pikirkan atau ungkapkan kepada saya, kira-kira apa yang paling utama dari rencana Ibu Meli tersebut? Maksudnya untuk rencananya Ibu Meli yang paling utama yang harus Ibu Meli lakukan itu kira-kira apa? Rencana yang paling utama yaitu Bu Ayu, rencana yang paling utama itu adalah menyediakan media yang dibutuhkan anak. Itu yang lebih bukan Bu Ayu. Yang lebih awal itu adalah pendekatan kepada anak tersebut. Oh, seperti itu. Rencana Kira, yang saya akan ini lakukan yaitu adalah adalah pendekatan. pendekatan. Oke, seperti itu, Mas. Kemudian kira-kira untuk pendekatan itu kepada anaknya, untuk pendekatan kepada anak, kira-kira cara atau strategi apa yang akan Ibu Mei lakukan? Nah, mungkin dari dia datang ya Bu, strategi. Mungkin dari dia datang, saya mungkin melakukan percakapan bersama anak tersebut. Saya dari percakapan itu akan membuat saya lebih mengenal anak tersebut dan lebih mengenal karakter anak tersebut sehingga saya bisa mengatasi, bisa menyediakan apa yang harus saya lakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu Ayu. Oke, seperti itu. Kemudian kira-kira untuk jangka waktunya dalam rencananya Ibu Meli, kira-kira waktunya berapa lama yang Ibu Meli butuhkan? Saya membutuhkan waktu sebulan, Bu. Oke, sebulan. Sebulan untuk melakukan pendekatan kepada anak ya. Iya, Karena ya oke. Kemudian kira-kira setelah melakukan apa pendekatan kepada anak, apa pastinya kan ada gangguan dalam rencana yang akan Ibu lakukan. Kemudian saya ingin mencari tahu kira-kira untuk mengantisipasi gangguan yang akan muncul ketika Ibu Meli melaksanakan rencana Ibu Meli, kira-kira caranya Ibu bagaimana? Cara mengantisipasi gangguan tersebut yang akan muncul. Bisa diulang lagi Bu Ayu, saya agak kurang paham. Oke, saya ulangi. Kan maksudnya dari yang pertama tadi Ibu Meli mengatakan dari 1 sampai 10, Ibu Meli baru di 8%. Nah, kemudian ketika rencana Ibu Meli katakan tadi kepada saya itu melalui pendekatan, kira-kira yakin apakah Ibu Meli dengan rencana Ibu Meli tersebut? Dari 1 sampai 10. Keyakinan Ibu Meli kira-kira di fase keberapa? 100. Oh, 100. Oke. Kemudian 10 ya? untuk 10. oh 10. Iya, 10. 1 sampai Kemudian 10 ya? iya, 1 sampai 10. Kemudian kalau Ibu Meli menerapkan yang ke-10, kan pasti ada gangguan. Iya. Nah, kemudian kira-kira cara Ibu Meli mengantisipasi gangguan tersebut bagaimana? Mungkin gangguannya itu kendalanya itu kepada anak yang mungkin tidak bisa bercerita. Saya lebih berkomunikasi, saya lebih apa namanya itu ya? Lebih
lebih menghubungi orang tuanya tersebut, lebih berbincang-bincang lagi dengan keadaan anak tersebut di rumah. Jadi, ketika saya mendapatkan informasi itu, maka saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Saya akan melakukan di mana saya harus menggali apa yang ada di anak tersebut, di diri anak tersebut, apa yang akan ia eh, apa ya lontarkan kepada saya ketika saya melakukan pendekatan. Nah, dari sinilah saya akan mengetahui bagaimana karakter si anak tersebut. Seperti itu, Bu. Iya, seperti itu. Oke, sudah Ibu Meli sudah mengatakan kepada saya rencana, strategi, terus cara mengantisipasi gangguan. Kemudian yang ingin saya gali lagi dari Ibu Meli, kira-kira komitmen apa yang harus Ibu Meli lakukan agar rencananya Ibu Meli ini berhasil? Maksudnya harus berhasil seperti itu. Harus keyakinannya Ibu Meli itu harus berhasil. Komitmen ya. Iya. Saya akan lebih tentunya di sini saya lebih ke pendekatan diri kepada anak-anak yang ada di dalam kelas, lebih mengetahui karakter anak, dan mungkin dalam penyampaian materi atau kegiatan yang akan saya sediakan itu lebih menarik juga buat anak, lebih daya tarik mereka itu lebih ada, sehingga di sini saya akan lebih akan lebih membuat anak tersebut mudah fokus dalam menerima materi saya. Terus di sini juga saya lebih berkolaborasi dengan guru, teman sejawat, kepala sekolah, terutama sama orang tuanya anak tersebut. Mungkin saya lebih berkomunikasi dengan mereka, maka nantinya permasalahan yang anak tersebut akan bisa saya atasi. Mungkin itu komitmen saya, lebih pendekatan lagi, baik dia dari murid, teman berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan juga bisa saling memberikan informasi kepada orang tua. Seperti itu, Bu. Iya. Kemudian kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu Meli dalam menjaga agar komitmen untuk melakukan rencananya yang tadi Ibu Meli katakan kepada saya itu berhasil, Bu? Mungkin di sini kalau untuk rencana saya siapa saja yang akan ini adalah terutama itu adalah orang tua. Orang tua yang ada di orang tua ataupun keluarga yang ada di sekitaran anak tersebut. Kemudian dukungan dari teman sejawat maupun kepala sekolah. Seperti itu. Oke, setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Ibu Meli setelah maksudnya bertukar pikiran dengan saya hari ini, menceritakan masalah Ibu Meli, bagaimana perasaan Ibu Meli hari ini? Perasaan saya hari ini alhamdulillah sangat lega, sangat terbuka karena setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Ayu, saya mendapatkan sesuatu yang dapat memberikan inspirasi kepada saya apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya terapkan ke anak tersebut. Saya mendapatkan solusi, saya mendapatkan suatu di mana saya harus melakukan seperti ini. Contohnya seperti saya melakukan pendekatan yang tadinya saya tidak melakukan pendekatan kepada anak maupun kepada orang tuanya, maka ini yang akan saya lakukan. Kemudian dalam penyampaian materi saya kepada anak seperti apa, apakah yang tadinya kurang menarik, itu akan membuat saya harus lebih kreatif lagi di dalam kelas. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Meli. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi setelah Ibu Meli melakukan rencananya Ibu Meli ya? Iya. Iya, oke. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ayu.